Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video, yaitu video dari Profesor Dr. Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Nah, beliau menasihati kita semua, jangan sampai kita membenci, memfitnah habaib. Luar biasa beliau, nasihat beliau luar biasa. Itulah memang harusnya kita sejalan dengan ucapan beliau. Jangan sampai kita jadi pembenci habaib, pemfitnah habaib. Begini teman-teman. Jadi coba deh kita pikirkan. Apa untungnya kita membenci habaib? Apa untungnya kita menyerang habaib? Nggak usah habaib lah. Kepada orang lain aja, orang biasa saja, apa untungnya kita membenci mereka? Apa untungnya kita menyerang mereka? Bukankah ketika kita benci kepada siapapun itu, mungkin kita tidak takut kepada mereka atau kepada dia, tapi ketika kita bertemu, hati ini kan tidak enak akhirnya. Kan hati kan jadi sesak akhirnya. Lalu siapa yang rugi ketika kita membenci? Ya tentu kita sendiri. Ketika kita membenci seseorang, lalu kita ketemu sama orang tersebut, hati kita sesak, hati kita enak, marah, dan lain sebagainya. Kan yang sakit kita sendiri akhirnya. Oke? Jadi udahlah, buang kebencian itu. Buang, sadarlah. Lagi pula, ulama-ulama kita sudah mengingatkan. Ulama-ulama kita tuh mengakui nasab Ba'alawi. Dan yang tidak mengakui orang-orang yang bukan ulama. Lalu kalian mengikut siapa? Ulama atau orang-orang biasa yang mengaku ulama gitu loh. Ya kalau cuma baju, jubah, imamah, kalau saya pakai mungkin saya bisa lebih keren dari Imaduddin. Terus saya ngaku-ngaku ulama gitu. Wah, jangan tertipu casing teman-teman. Jangan tertipu casing. Emang sekarang ini zamannya zaman apa ya, kemasan. Kalau dikemas secara keren, secara itu jadi laku gitu, padahal isinya masya Allah. Coba kita lihat videonya ya, bareng-bareng. Ketika kamu membatalkan sadah Ba'alawi, maka semua Ba'alawi di dalam dunia ini, yang di dalamnya ulama, yang di dalamnya aulia, maka kamu akan batalkan semuanya. Pasti itu. Ketika kamu membatalkannya, ingat, maka kamu di dalam hatimu sudah berkobar api, ya, permusuhan kepada mereka. Ingat, memusuhi mereka. Ingat ini hadis ini, ingat nih. Kamu jangan dengar itu. Sudah cukup. Ya, ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita, sudah itu. Walaupun dia berkata haram, ya, mengakui bahwa sadah Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi. Haram cium tangan. Dan dia itu fatwa dia sendiri. Dia itu bukan mufti. Kiai juga saya tidak tahu apa dikiaikan oleh siapa ini. Ya. Siapa yang menganggap kiai itu? Ingat, mufti bukan. Siapa yang mengangkat dia mufti? Lalu menetapkan hukum sekeinginan dia. Dan efeknya apa? Efeknya memecah belah. Efeknya apa? Efeknya adalah membangun al-akhlaqudz dzamimah, akhlak-akhlak yang busuk di hati umat Islam. Membangun permusuhan. Ingat, ya mendinglah memusuhi ahli maksiat, masih mending, kan? Tapi ini yang dimusuhi di dalamnya siapa? Dan diakui oleh siapa? Lalu Anda itu siapa? Jadi Buya mengajak berpikir, ya, dengan normal, akal yang waras.
Ingat, yang mengakui beliau-beliau Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Siapa? Oh, para ulama, para aulia. Sudah cukup. Saya tidak percaya sama Allah. Udah cukup. Saya tidak percaya. Udah begitu. Jangan didengar, jangan disimak, gak usah disimak. Kita tetap belajar membangun, ya, rahmah, mahabbah, kasih sayang, cinta, ingat, kepada sesama. Akhlakul karimah kepada sesama. Ingat, selamat kita. Selamat kita. Ya. Jelas tidak? Eces tidak? Masa nggak jelas? Kalau menurut orang awam aja sudah jelas, apalagi menurut kiai. Tapi kalau ada kiai malah yang sudah ngaji berpuluh-puluh tahun, malah tergerus dengan pemikiran segelintir yang baru muncul ini, lalu dia mau menghancurkan hubungan dia dengan para ulama-ulama aulia-aulia terdahulu. Ini kiai ini, ya, waduh, kiai yang paling celaka di muka bumi ini. Kiai yang paling celaka di muka bumi. Kalau itu kiai, ya kan? Orang yang bukan kiai aja ngerti kok. Ya, kalau kiai nggak ngerti, ini celaka, ini celaka, ini bahaya ini. Kalian jangan hanya melihat oknum saja. Oh, ada Habib yang tukang mabuk, ada Habib yang tukang maling, ada Habib dan sebagainya. Kalian jangan lihat itu saja, jangan. Ya. Habib juga manusia, biasa. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang alim, ada yang tidak alim. Ya. Ada yang wali, ada yang bukan. Itu kan, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat. Manusia. Kalau kita tidak respon kepada oknumnya, oke, ya. Tapi kalau membatalkan, kan, bahwa ini para sadah Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahaya. Ini bahaya, ini bahaya. Satu, di kalangan beliau banyak wali, banyak ulama, nanti akan dibatalkan keulamaannya. Kedua, juga yang mengakuinya beliau-beliau ini sebagai dzurriyyah Nabi banyak wali, banyak ulama. Dan itu adalah sanad mata rantai keguruan kita. Kan? Dan banyak yang berguru juga kepada beliau-beliau. Banyak. Kan? Banyak. Daripada ulama-ulama dan wali-wali, kan? Di Indonesia ini. Termasuk salah satunya adalah salah satu gurunya Syekh Nawawi. Salah satunya gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan banyak lagi yang tak terhitung. Dan karomah-karomahnya sudah nampak kok. Sudah nampak. Ya. Bagaimana teman-teman, sudah dilihat videonya? Ya begitulah. Jadi ingatlah nasihat-nasihat ulama-ulama kita ini. Jadi jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu. Ulama Nusantara, ulama internasional sudah mengatakan, memfatwakan, dan seluruh nakobah-nakobah yang ada di dunia ini, mau di Mesir, ke Arab Saudi, Oman, Yaman, Irak, dan lain sebagainya, mereka mengakui kemuliaan nasab Ba'alawi. Mereka mengaku nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika para nakobah-nakobah ini sudah mengakui, para ulama-ulama yang Masya Allah, sekelas Ali Jum'ah, saya Syekh Ramadan Said Ramadan Al-Budi, yang Masya Allah itu sudah mengakui, seluruh ulama dunia mengakui, ulama internasional, ulama Nusantara. Lalu kenapa kita masih dengar Imaduddin gitu loh? Ya, sadar ya. Jangan terusin, jangan. Itu aja ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Semoga ini bisa menyadarkan. Silahkan bagikan ke saudara-saudara kalian yang masih belum sadar. Silahkan bagikan yang sebanyak-banyaknya. Gak usah izin. Gak usah izin, udah saya izinkan. Selagi ini untuk kebaikan kita bersama, saya izinkan. Gak usah izin. Oke.
Tapi yang mau komen kesel, silahkan, saya izinkan juga. Jadi keluarkan unek-uneknya, jangan sampai ditahan, nanti jadi penyakit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.